Rasuah ini sudah menjadi bahasa Indonesia, namanya rasuah, rasuah gitu. Rasuah, ada tim rasuah itu kalau di Malaysia rasuah, rasuah. Tulisannya rasuah gitu, rasuah. Tim rasuah. Tim anti rasuah. Kalau di sini KPK gitu ya, KPK. Kalau di sana anti rasuah. Dari kata rasuah ini. Berbicara tentang rasuah. Rasuah itu apa sih yang disebut dengan rasuah itu? Rasuah itu adalah ma yu'ta li ibtali haqqin aw li ihqaqi batilin. Sesuatu. Jadi kalau namanya sesuatu itu boleh menjadi apa? Boleh jadi berupa uang, boleh jadi berupa tiket, boleh jadi berupa voucher, boleh jadi berupa jasa, boleh jadi berupa hotel, ya sembarang, pokoknya manfaat ya. Pokoknya sesuatu yang diberikan dengan alasan li'ibtali haqqin, untuk mendistorsi, memutarbalikkan. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Asline wong niku salah gara-gara ngekei duit bisa jadi bener, bisa jadi bebas misalnya. Ataupun ada orang bener-bener ya gara-gara musuhnya dia bayar uang, akhirnya dia ditangkap dengan alasan yang macam-macam. Itu namanya rasuah. Maka jika tidak demikian, maka tidak termasuk rasuah. Jadi kalau tidak demikian namanya rasuah. Contoh misalnya ada orang kepingin jadi PNS, ya, lah sudah lazim misalnya PNS itu kalau udah ngasih uang dia nggak masuk. Padahal aslinya tes itu dia melulus, ya, lulus. Tapi kalau saya nggak ngasih uang, saya nggak bisa masuk gitu. Lah sebetulnya ini kan sudah dia dalam posisi hak, dia benar gitu. Maka memberikannya itu ya bukan rasuah namanya. Lah yang rasuah itu misalnya gak lulus, kepingin dari PNS makso akhirnya nyogok. Nah ini namanya rasuah. Kalau memang dia menyogok dalam rangka mendapatkan haknya, sebetulnya dia sudah benar, dia sudah berhak karena sudah lulus dan dia pantas menjadi. Tapi karena yang lain bayar sana-sana, akhirnya ini didiskualifikasi misalnya. Maka supaya dia memperjuangkan haknya, ini dia butuh bayar, maka tidak apa-apa. Itu bukan namanya rasuah. Karena bukan namanya ibtali haqqin aw li ihqaqi batilin. Ya. Maka tidak apa-apa seperti itu. Cuma hukumnya boleh memberi. Tapi yang menerima tetap tidak boleh. Yang menerima tetap dosa. Memberinya, nyogoknya itu boleh. Karena ini bukan sokokan. Dia memperjuangkan hak. Contoh, ada AB berseteru di ruang persidangan, padahal A yang benar, B yang salah. Karena B ini pakai uang ke hakimnya, maka akhirnya diputar balikkan faktanya. Akhirnya yang A ini benar malah jadi salah. Katanya A, waduh aku lagi gak nyogok pisan, ya aku kalah, padahal aku sing bener. Dia nyogok sana 50 juta, sini 50 juta gitu. Waduh, akhirnya kan netral. Netral, akhirnya berkembali kepada mana yang benar gitu. Akhirnya dia memenangkan yang A misalnya. Maka dia memberikan uang itu tidak apa-apa. Tapi tetap hakimnya tidak boleh nerima. Kenapa? Karena membela yang hak itu sudah tugasnya hakim, kewajibannya hakim. Kok sih ngenteni leren dikai duit? Ini ora oleh. Ora oleh. Itu sudah tugasnya dan dia sudah dapat gaji. Dia digaji jadi hakim. Tidak boleh. Cuma yang satunya itu termasuk hadis yang pertama, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyiyah wal murtasyiyah. Rasul melaknat orang yang menyogok dan orang yang disogok, bahkan ar-ra'isyah yang menjadi perantara di antara keduanya. Perantara itu boleh jadi misalnya oknum dari pengacara misalnya. Itu kan itu perantara, nego-nego itu. Wani piro gitu kan. Maka ya ada plesetan UUD, ujung-ujungnya duit. KUHP, kasih uang habis perkara, kan begitu. Ya itu plesetan-plesetannya. Maka di dalam bahasa Arab disebutkan al-fulus tabi'un nufus. Duit itu bisa membeli
nufus, bisa membeli harga diri gitu. Bisa dituku gitu. Mestinya hakimnya berkata salah gitu, karena sudah dibeli ya jadi benar. Ada sebuah kisah di mana ada orang kaya, dia punya anjing kesayangan. Anjingnya itu mati. Begitu mati karena saking sayangnya, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, kuburan orang Islam. Padahal jangankan anjing, orang non muslim aja nggak boleh dikubur di situ kan, pekuburannya sendiri-sendiri, orang Islam, orang non muslim. Ini malah anjing yang najis mughalladhah dikubur di situ. Akhirnya orang-orang ramai demo, akhirnya berdemo, dilaporkan ke hakim, akhirnya terjadilah persidangan. Singkat cerita, pada waktu persidangan dimarahi sama hakim. Orang yang punya anjing ini, kamu ini gimana? Orang kafir aja tidak boleh dikubur di situ. Padahal orang kafir itu manusia, sama manusianya, ya, bukan binatang, tidak boleh dikubur di situ. Lah kamu ini punya anjing, jelas-jelas najis kayak begitu, kok dikuburkan di kuburan kaum muslimin kayak begitu, gimana? Itu dakwaannya. Maka saat diberikan kesempatan untuk membela, ya, pledoi, maka orang yang punya yang punya anjing itu berkata begini, sebentar Pak Hakim, saya mengubur anjing itu di sana bukan tanpa alasan, tapi karena ada alasan yang kuat. Maka kemudian ya sudah, sampaikan alasanmu. Begini Pak Hakim, saya tidak main-main dengan anjing tersebut, tapi aku melakukan atau penguburan di kuburan tersebut karena wasiat dari anjing tersebut. Jadi sebelum mati dia berwasiat kepadaku dengan dua perkara. Yang pertama, dia dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan aku telah melaksanakannya. Dan yang kedua, wasiatnya ini yang mau saya sampaikan dan ini belum saya lakukan, bahwa dia berwasiat agar saya memberikan uang 1000 dinar kepada Pak Hakim. Sudah break. Setelah itu 1 jam kemudian sidang dibuka lagi dan keputusannya hakim, setelah memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, maka dengan ini hakim memutuskan bahwa anjing itu boleh dikuburkan di kuburan tersebut, mengingat anjing itu ternyata masih keturunan anjing Ashabul Kahfi, gitu kan. Ini kan, ini kalau ada uang apa saja bisa, gitu kan. Bisa dicari-cari alasannya kan begitu. Baginda Rasul satu saat mengirim Abdullah bin Rawahah menuju tanah Khaybar, di mana di situ mau diambil kalau orang sekarang seperti pajak, ya, pajaknya, karena di situ orang Yahudi ada di sana karena mengadakan perjanjian damai itu kan membayar pajaknya itu. Lah kemudian yang bagian mengambil pajak ini Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah diutus ke sana untuk menaksir, menjumlah seberapa besar yang harus ditarik pajaknya dari orang-orang Yahudi Khaybar. Begitu datang ke sana, orang-orang Yahudi berkumpul dan kemudian mereka urunan. Orang Yahudi masing-masing mengambil gelang, kalung dari perhiasan istri-istri mereka dan dikumpulkan dan kemudian dikasihkan kepada Abdullah bin Rawahah. Ini hadiah dari kami, ini sampai untuk sampean ini. Ini bukan pajaknya, bukan. Ini khusus untuk sampean. Ya, hadalaka. Tapi dengan syarat wa khaffif anna wa tajawaz fil qasmi. Tapi tolong ringankan pajak kami.
Ojo larang-larang, niku ngono lho gitu. Ini gawe sampean gitu. Sama dengan satu ketika ada orang yang ditugasi sama Kanjeng Nabi untuk menarik harta zakat, harta apa pajak apa macam-macam itu. Kemudian begitu setoran kepada Kanjeng Nabi, dia mengatakan ini untuk jenengan Kanjeng Nabi. Artinya ini uang setorannya dan ini untukku. Ini untukku. Kata Kanjeng Nabi, "Loh, kok iso untukmu gimana?" Ini saya dikasih pribadi sama orang-orang. Dikasih sendiri. Jadi bukan di luar uang setoran ini, aku dikasih sama orang-orang. Tatkala aku menarik 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, aku dikasih ini gitu. Maka baginda Rasul marah. Wong, lek awakmu lungguh-lungguh gak tak kerjakno kok ngene iki, awakmu lungguh ning omah. Apakah orang-orang itu masih mau ngasih hadiah seperti itu?